Assalamualaikum. Teori belajar behavioristik dan kognitivistik, penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu teori belajar? Teori belajar membantu memahami proses memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan. Membantu guru memilih pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran. Mengapa penting? Membantu mengarahkan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teori belajar behavioristik. Definisi menekankan pada hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Tokoh utama: Thorndike, hukum efek, hukum kesiapan, dan hukum latihan. Watson fokus pada pengamatan langsung perilaku. Skinner, penguatan positif dan negatif. Prinsip utama: 1. Perilaku dapat diamati. 2. Penguatan digunakan untuk memperkuat atau melemahkan perilaku. 3. Pembelajaran melalui pengulangan dan pembiasaan. Implementasi behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, drill and practice. Melatih keterampilan melalui pengulangan seperti membaca, menulis, dan berhitung. 2. Penguatan atau reinforcement. Penguatan positif, pujian, penghargaan, hadiah. Penguatan negatifnya pengurangan tugas jika siswa menunjukkan perilaku baik. 3. Hukuman atau punishment untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. 4. Contoh praktik. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. Kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Adapun kelebihannya efektif untuk pembentukan kebiasaan, cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan hafalan atau keterampilan motorik. Adapun kelemahannya tidak mempertimbangkan proses berpikir internal, cenderung menghasilkan pemikiran linier dan kurang kreatif. Teori belajar kognitivistik. Definisinya fokus pada proses internal seperti pemahaman, memori, dan penyelesaian masalah. Kemudian belajar melibatkan perubahan dalam struktur kognitif. Adapun tokoh utamanya Jean Piaget, tahapan perkembangan kognitif, sensor motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Kemudian Jerome Barner, pembelajaran melalui penemuan atau discovery learning. David Ausubel, belajar bermakna melalui advanced organizer. Prinsip utama teori belajar kognitivistik, prinsip utamanya yang pertama fokus pada pemrosesan informasi, 2. Belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman, 3. Melibatkan aktivitas mental yang kompleks. Implementasi kognitivitis dalam pembelajaran. 1. Penyusunan materi dari yang sudah diketahui menuju yang baru atau scaffolding. 2. Penggunaan media dan alat peraga membantu siswa memahami konsep abstrak dan konkret. 3. Belajar bermakna atau meaningful learning, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman siswa. 4. Contoh praktiknya, guru menggunakan simulasi untuk mengajarkan konsep fisika. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivistik. Kelebihannya memperhatikan proses berpikir siswa, mengembangkan kreativitas dan pemecahan masalah. Kelemahannya membutuhkan waktu lebih lama, kurang efektif untuk keterampilan motorik sederhana. Perbandingan kedua teori. Dari segi aspek, fokus, behavioristik, stimulus respon, kognitivistik, proses internal. Untuk strategi pengulangan dan penguatan, kognitivistiknya pemecahan masalah dan scaffolding. Aspek peran guru, behavioristik pengendali, kognitivistik fasilitator. Aspek hasil pembelajaran, behavioristik perubahan perilaku, kognitivistik perubahan pemahaman. Kombinasi kedua teori menggunakan behavioristik untuk melatih keterampilan dasar, menggunakan kognitivistik untuk pengembangan pemikiran kritis. Contohnya guru menggunakan drill untuk membaca, lalu diskusi untuk memahami isi teks. Adapun kesimpulannya, behavioristik dan kognitivistik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru dapat mengkombinasikan kedua pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum.